Baik, baik. Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah hadir di Zoom ya kan, atas yang telah meluangkan waktunya hari ini. Adapun memang agenda kita hari ini atau materi kita hari ini adalah bicara tentang hukum pidana, yaitu bicara tentang kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pidana. Kalau bicara tentang kesalahan dan pertanggungjawaban, maka saya pastikan itu siapapun di antara kita pasti pernah berbuat salah. Nggak ada yang enggak. Contoh saya tanya gitu, Bu Leni, pernah nggak Bu Leni kira-kira berbuat salah? Atau sering tidak misalkan Bu Leni buat kesalahan gitu? Silakan dijawab Bu Leni. Bukan kesalahan. Contohnya seperti apa, kasus pidana. Tapi saat ini saya belum pernah melakukan kasus tindak pidana. Kalau Bang Irfan, kalau abang sendiri pernah nggak kira-kira berbuat kesalahan atau memang enggak Pak, saya adalah orang yang suci, bebas dari semua kesalahan gitu. Ada orang yang begitu. Kalau Bang Irfan sendiri gimana Bang Irfan? Pak. Gimana Bang? Pernah. Oh pernah ya. Kalau yang lain Bang Reza pernah nggak kira-kira abang berbuat salah? Pernah Pak dosen, termasuk mungkin dengan Pak dosen lah. Baik. Jadi memang di antara kita bahkan termasuk saya sekalipun pasti pernah berbuat kesalahan. Karena memang yang namanya manusia itu pasti nggak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Cuman yang jadi catatan dalam hukum pidana itu apakah memang setiap kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Ada memang kesalahan yang memang disengaja, ada memang kesalahan yang tidak di luar kendali. Apa maksudnya itu? Karena memang ada orang berbuat salah karena memang disengaja untuk mencari keuntungan. Lalu di sisi yang lain ada memang kesalahan itu di luar kehendaknya. Sehingga apa? Sehingga merugikan untuk orang lain. Maka yang kita diskusikan pada hari ini itu adalah bicara tentang bagaimana kesalahan seseorang itu bisa harus dipertanggungjawabkan secara pidana agar ke depan kesalahan yang dilakukan itu tidak lagi berulang. Karena kalau terlalu sering orang salah dan diulangi kembali itu merugikan. Oke lah kalau sekali dia berbuat kesalahan gitu. Tapi jangan sampai kesalahan itu terus diulang-ulang. Sehingga apa? Sehingga bisa merugikan untuk orang lain. Makanya belajar kita tentang teori kesalahan dan pertanggungjawaban, bahwa yang namanya kesalahan itu adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Cuman memang dalam hukum pidana, sifat melawan hukum dalam hukum pidana dengan sifat melawan hukum dalam hukum perdata itu dua hal yang berbeda, Bapak dan Ibu. Karena unsurnya akan berbeda dalam pidana dengan dalam perdata. Karena yang dalam pidana itu siapa yang berbuat kesalahan maka dia yang harus bertanggung jawab. Pertanyaannya, contoh, mungkinkah kalau Ibu Leni yang berbuat salah lantas Ibu Julia yang bertanggung jawab? Gimana kira-kira menurut Bu Julia itu? Yang berbuat kesalahan Leni, tapi yang dimintakan pertanggungan jawaban Ibu Julia itu kira-kira kemana kalau menurut Bu Julia? Yang berbuat salah padahal Leni, yang salah kan Bu Leni, kalau saya yang bertanggung jawab gitu. Itu gimana pandangan Bu Julia terkait itu? Ya, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Itu di mata hukum menurut saya, Pak. Terima kasih. Baik. Kalau menurut Bang Bayu kemana itu Bang Bayu? Yang berbuat salah abang. Atau contoh misalkan yang berbuat salah itu kawan abang. Sehingga abang, oh Bang Bayu itu kan kawan abang. Abang harus bertanggung jawab atas kawan abang itu katanya misalkan. Itu gimana menurut Bang Bayu gitu? Bisa yang berbuat kok saya yang tanggung jawab gitu. Tidak bisa, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Begitu hukumnya, Pak. Gimana, Bang? Tidak bisa. Dalam hukum Indonesia siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Oke, baik. Makanya itulah memang diskusi kita hari ini, kita lihat
apa itu kesalahan dan apa itu teori pertanggungjawaban pidana. Supaya apa? Supaya kita memang tahu bahwa kesalahan itu ada yang memang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan ada memang kesalahan itu masih sesuatu yang dimaafkan. Jadi kesalahan itu pun ada tingkatannya juga ya. Supaya apa? Supaya setiap kesalahan itu jangan nanti setiap kesalahan termasuk yang kecil sekalipun lantas dimintakan kita untuk bertanggung jawab. Oh, belum tentu. Contoh gitu, saya ambil pulpen Bang Bayu. Pertanyaannya, bertanggung jawabkah saya harus dipidana hanya gara-gara mengambil pulpen Bang Bayu? Tidak. Yang saya ambil padahal pulpen. Haruskah saya memang bertanggung jawabkan itu sampai pidana gitu? Kerugiannya berapa? Pulpen, harga pulpen misalkan berapa? 5.000 kita buat gitu. Haruskah saya dipidana hanya gara-gara mencuri sebuah pulpen? Tidak. Kalau menurut Bang Bayu gitu. Tidak, Komandan. Baik, kalau gimana Bang? Karena tidak semua masalah itu kita selesaikan dengan cara pidana. Bisa juga kita selesaikan secara musyawarah seperti ajas ultimum remedium. Oke, gitu ya. Kalau menurut Bang Lois gimana Bang Lois? Misal gitu, saya ambillah buku tulis kepunyaan Bang Lois. Memang saya salah. Saya ambil bukunya miliknya Bang Lois, tapi apakah iya gitu hanya gara-gara saya ambil buku Abang lantas Abang laporkan, oh ini Pak Junaidi Lubis ini nyuri buku saya misalkan gitu. Lantaskah memang saya harus dipidana gitu hanya gara-gara mengambil buku kepunyaan Abang? Kira-kira menurut Abang gimana? Enggak pantas sih. Enggak pantas ya. Makanya itulah kita diskusikan hari ini supaya kita memang tahu itu bahwa memang setiap kesalahan itu bukan semua hal harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena kalau hal-hal yang begitu pun nanti kita pertanggungjawabkan secara pidana, kita bisa bayangkan Bapak Ibu gitu. Akan sepenuh apa kira-kira kantor-kantor polisi itu ya kan? Kalau memang hanya hal gara-gara mencuri pulpen misalkan, mengambil buku misalkan pun harus dipidana. Makanya yang mau kita diskusikan itu adalah kesalahan yang seperti apa yang harus dipidana, yang harus kita mintakan pertanggungjawabannya itu secara pidana. Agar memang jangan sampai setiap kesalahan itu harus diminta untuk bertanggung jawab secara pidana. Saya kira juga tujuan hukum pidana itu bukan begitu, bukan itu maunya gitu. Makanya dalam hal ini kita lihat apa itu kesalahan dan bagaimana teori pertanggungjawabannya secara pidana. Bahwa yang pertama, kesalahan itu adalah atas perbuatan seseorang atau dalam bahasa hukum itu kesalahan itu disebut dia dalam hukum pidana itu wederrechtelijk ya, itu bahasa Belanda. Apa itu tadi wederrechtelijk gitu. Itu bahasa Belanda artinya apa? Melawan hukum. Bahwa memang yang disebut sebagai kesalahan itu yang pertama sekali itu dikategorikan sebagai apa? Perbuatan melawan hukum atau sifat melawan hukum. Makanya dalam bahasa Belandanya itu wederrechtelijk gitu. Itu yang pertama. Sehingga memang bahwa kesalahan yang disengaja memang melawan hukum, maka memang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Tapi kembali lagi kita lihat dulu kesalahannya itu apa. Jangan sampai nanti hanya gara-gara hal sepele pun kita minta untuk dipertanggungjawabkan. Bukan begitu tujuan hukum pidana, Bapak Ibu. Silahkan siapapun kita pasti pernah berbuat salah, tapi bukan setiap kesalahan itu harus dimintakan pertanggungan jawab secara pidana. Tidak. Bukan itu tujuan hukum pidana lahir. Makanya tujuan pidana itu lahir adalah untuk apa? Adalah untuk melindungi kepentingan setiap kita. Kalau dalam hukum pidana itu, tujuan hukum pidana itu ada 3. Yang pertama, melindungi kepentingan pribadi. Yang kedua, melindungi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melindungi kepentingan negara. Jangan hanya gara-gara kepentingan kita, lantas yang lain kita korbankan. Oh iya Pak, dia kan sudah ngambil pulpen saya.
Dia kan sudah curi buku saya, maka dia harus bertanggung jawab secara pidana. Bukan begitu. Bukan nggak boleh sebenarnya dipertanggungjawabkan, boleh. Tapi bukan itu tujuan hukum pidana itu lahir kepada kita, enggak. Makanya kita makanya harus kita lihat secara jernih apa itu kesalahan dan bagai kesalahan yang mana yang harus dimintakan pertanggungan jawab. Sehingga apa? Agar setiap kesalahan itu tidak diminta pertanggungjawaban pidananya. Makanya ke depan itu lebih hati-hati bahwa memang bukan setiap kesalahan harus bertanggung jawab secara pidana, tidak. Masa iya gitu? Hanya gara-gara saya ambil pulpen, saya dipidanakan. Hanya gara-gara saya ambil buku, saya dipidanakan. Bukan itu, ya. Makanya kalau memang hal itu sudah melawan hukum dalam makna yang luas, maka silahkan tempuh upaya pertanggungjawaban pidana itu. Agar apa? Agar memang sifat melawan hukum yang tadi itu jangan sampai meluas. Cukup satu aja yang kena. Cukup satu aja. Kalau memang dampaknya nanti meluas, maka yang berbuat itu kesalahannya itu harus mampu dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Bahwa memang kesalahan itu lihat dulu, ya. Kesalahan yang mana yang dia lakukan, yang seperti apa. Sehingga jangan sampai kesalahan-kesalahan itu lantas berujung jadi pidana. Kita nggak bisa bayangkan seperti saya sampaikan tadi di awal. Kita nggak bisa bayangkan gitu. Kalaulah setiap kesalahan misalkan berujung pidana, mau jadi apa negara kita? Mau jadi apa negara kita? Katanya Indonesia negara hukum. Tapi masa hanya gara-gara pencurian pulpen, mengambil buku milik orang, lantas dipidanakan gitu kan? Makanya Bapak dan Ibu, kesalahan dan pertanggungjawaban memang iya adalah satu paket. Dua hal yang berbeda tapi satu paket. Tapi kita juga harus sadar tidak setiap kesalahan itu harus bertanggung jawab secara pidana. Lihat dulu kesalahannya bagaimana. Kalau memang masih ada upaya-upaya lain untuk bisa didamaikan, maka tempuh itu, lakukan itu. Supaya apa? Supaya jangan langsung terburu-buru memaksakan kehendak. Oh enggak. Ibu Leni ini sudah merugikan saya. Dia ambil pulpen sehingga saya rugi 5.000. Apapun ceritanya Ibu Leni saya pidanakan, enggak begitu. Ya, supaya kita tahu gitu. Jadi kesalahan yang mana yang Pak yang boleh dipertanggungjawabkan, lihat lagi kesalahan yang seperti apa yang sudah dilakukan orang kepada saya. Maka kesalahan kalau memang dia berdampak luas dan terlalu merugikan kita dan orang lain, maka silahkan tempuh upaya hukum pidana itu untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Itu Bapak dan Ibu, bicara tentang kesalahan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Sehingga memang ke depan setiap kita, karena kita memang belajar hukum, lebih hati-hati lagi berbuat kesalahan. Makanya saya bilang di awal, siapapun kita pasti pernah berbuat salah. Tapi jangan sampai setiap kesalahan kita itu berujung kepada pertanggungjawaban pidana. Makanya lihat kembali apa kesalahannya. Kalau memang kesalahannya sudah terlalu berdampak luas dan merugikan orang banyak, maka silahkan tempuh upaya pertanggungjawaban pidana itu. Agar apa? Agar memang ke depan hal-hal yang semacam ini tidak lagi sampai kemana ke ranah pidana. Jadi cukup selesai di tingkat-tingkat misalkan entah perdamaian atau musyawarah atau memang misalkan rekonsiliasi dan seterusnya. Sehingga upaya-upaya itu yang kita tempuh terlebih dahulu daripada harus bertanggung jawab secara pidana, Bapak dan Ibu. Kita juga enggak ingin kan hanya gara-gara hal sepele berujung pidana. Gara-gara pencurian ini berujung pidana. Pertanyaannya bukan itu tujuan hukum kita. Itu yang selanjutnya Bapak dan Ibu. Maka dalam hal ini juga yang perlu untuk kita perhatikan adalah bahwa memang setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi tidak setiap kesalahan itu harus dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.
Sehingga apa? Sehingga memang orang itu lebih leluasa dalam melakukan sesuatu. Karena memang seperti yang kita sampaikan tadi di awal, siapapun kita pasti pernah berbuat salah, termasuk si Andre yang baru bergabung ini. Si Andre ya, Andre Natail. Enggak ada orang ini. Halo Andre Natail. Ada ya. Asal gabung aja daripada tiap baik. Karena memang itu tadi Bapak dan Ibu seperti yang saya sampaikan di awal itu, siapapun kita pasti pernah berbuat salah. Makanya jangan sampai kesalahan yang kecil pun dibawa ke ranah hukum pidana. Silahkan. Bukan nggak boleh, boleh sebenarnya. Karena hukum pidana nggak melarang. Tapi pertanyaannya apakah itu tujuan hukum lahirnya hukum pidana? Kan tidak. Makanya Bapak dan Ibu agar kita sebagai masyarakat itu lebih hati-hati untuk apa? Untuk menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Itu yang selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa memang sifat melawan hukum ini dalam hukum pidana itu ada dua. Yang pertama itu adalah sifat melawan hukum material dan sifat melawan hukum formil begitu, sehingga apapun yang nanti yang kita lakukan itu memang lebih hati-hati. Supaya apa? Supaya memang penyelesaian demi penyelesaian itu itulah memang jalan-jalan terbaik untuk kita tempuh. Sehingga memang ke depan masyarakat itu juga nggak perlu takut kalau sudah berbuat salah, nggak perlu takut, karena memang itu tadi setiap kita pasti pernah berbuat salah, sehingga apapun kesalahan kita, misalkan kalau dia masih kategori ringan dan kecil, silahkan saja gitu. Tapi jangan lupa setiap kesalahan itu juga harus mampu membuat kita menjadi lebih baik, agar ke depan kesalahan itu tidak lagi diulangi dengan hal-hal yang sama. Harusnya memang ada perbedaan, jangan sudah berbuat salah yang sama kemudian berbuat itu lagi, enggak. Tapi kalau dia sudah berbuat kesalahan sampai 2 kali atau lebih, maka apapun ceritanya silahkan tempuh upaya hukum. Karena hanya sekali 2 kali kita bisa toleransi, lebih dari itu enggak ada lagi toleransi. Karena kadang-kadang orang memanfaatkan, aku kan salahku masih ringan, berarti masih bisa dong dimaafkan. Oh enggak juga, kita lihat dulu kesalahannya itu sudah berapa kali dilakukan. Kalau salahnya sekali atau 2 kali, it's okay gitu kan. Oke, saya maafkan gitu. Tapi bukan untuk ketiga kalinya, ya kan? Jadi kalau kesalahan yang kecil dilakukan pun nanti berkali-kali, pertanyaannya di mana kepastian hukumnya? Kalau begitu kan jadi masalah. Makanya itu Bapak dan Ibu terkait tentang kesalahan, sehingga memang ke depan setiap kesalahan itu bisa kita olah, bisa kita manage itu menjadi lebih baik, agar kesalahan yang kita lakukan tadi di awal itu tidak sampai berujung kepada pertanggungjawaban pidana. Cukup, Len? Baik, sekira itu Bapak dan Ibu materi dari saya. Seterusnya saya lanjutkan sama Julia Maria ya. Silahkan Bu Julia untuk melanjutkan materinya. Izin Pak Junaidi, nggak ada tanya jawab ini Pak. Baik, sebelum saya serahkan itu materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti dijawabnya setelah kami tutup bersama-sama dengan Bu Julia dan Bu Leni ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih dari saya. Boleh tanya sekarang Pak? Gimana Bang? Jadi boleh tanya sekarang nggak? Nanti Bang, setelah kami selesaikan dengan Siap. Baik, sekira itu Bapak dan Ibu materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.